Tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Dan inilah yang kita selalu ikrarkan dalam solat kita, paling tidak minimal 17 kali dalam sehari semalam, yaitu iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud itu artinya hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selainmu. Beribadah. Yang jadi permasalahan, sebagian orang-orang saudara-saudara kita yang menyimpang dalam hal ini, mereka meyakini seorang tidak dikatakan musyrik kecuali meyakini ada pencipta selain Allah. Apapun yang dia lakukan, selama dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia tetap dikatakan muslim. Oleh karenanya, kalau ada yang misalnya taruhlah meminta kepada wali-wali, atau meminta kepada mayat-mayat, ya, atau menyembelih untuk jin, atau pergi ke dukun, tetap muslim. Ini keyakinan sebagian ahlul bidah, ya. Mereka mengatakan demikian. Selama kamu tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka kamu tidak akan musyrik bagaimanapun apa yang kamu lakukan. Dan ini persis yang disampaikan oleh Al-Khumaini, ya, dalam kitabnya Kashful Asrar. Sama apa yang disampaikan Al-Khumaini, Rafidhi Syiah, dia menyatakan demikian. Selama kamu tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka kamu tidak dikatakan musyrik. Maka meminta-minta sama Husain, meminta-minta sama Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kondisi terdesak, seperti tadi di klip YouTube ketika dalam pesawat kemudian bergoyang, dia mengatakan ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya. Bukan ya Allah tapi apa, ya? Ya Ali. Atau mereka ya Husain, ya Husain, ya. Al-Madad, Al-Madad, pertolonganmu wahai Husain. Ini kadang kita dengar di tawaf. Mereka teriak, ya Husain, ya Husain. Al-Madad, pertolonganmu wahai Husain. Ini bagi kita itu syirik. Bagi mereka tidak. Selama meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, ini semua hanya sekedar perantara, meminta sama mayat, mau nyembelih kambing buat jin, mau menyembelih kambing buat Nyi Roro Kidul, nggak ada masalah. Ini masalah bagi kita. Bagi mereka tidak ada masalah, bagi kita adalah masalah. Oleh karenanya, kesalahan ini kembali pada makna salah paham tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah. Ada dua perbedaan, ya, perbedaan. Ahlus sunnah mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna yang benar. Makna yang salah sebagian ahlul bidah, ya. Kata mereka, makna la ilaha illallah artinya la qadira ala ikhtira illallah, yang artinya tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Mampu mencipta kecuali Allah. Gara-gara mereka memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, sehingga mereka meyakini selama kamu masih meyakini yang mencipta hanya Allah, maka kamu tidak akan musyrik. Kamu minta sama Abdul Qadir Jailani, meminta sama jin, meminta sama siapapun, mau nyembelih buat siapapun, kalau ditanya siapa yang mencipta? Allah semata, kamu tidak akan musyrik. Karena itulah makna la ilaha illallah. Dan ini tentu kesalahan yang fatal dalam hal ini, karena makna la ilaha illallah
bukan tidak ada pencipta selain Allah. Itu hanya konsekuensi, bukan makna yang sempurna. Karena kalau diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu tidak mengingkari hal ini. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Quran mereka ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Orang-orang musyrikin Arab dahulu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara mereka memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, sehingga mereka meyakini selama kamu masih meyakini yang mencipta hanya Allah, maka kamu tidak akan musyrik. Maka kamu tidak akan musyrik. Kamu minta sama Abdul Qadir Jailani, meminta sama jin, meminta sama siapapun, mau nyembelih buat siapapun, kalau ditanya siapa yang mencipta? Allah semata, kamu tidak akan musyrik. Karena itulah makna la ilaha illallah. Dan ini tentu kesalahan yang fatal dalam hal ini, karena makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah. Itu hanya konsekuensi, bukan makna yang sempurna. Karena kalau diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu tidak mengingkari hal ini. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Quran mereka ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Orang-orang musyrikin Arab dahulu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Asy-Syahristani, salah seorang ulama Asy'ariyah, dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal telah mengatakan enggak mungkin secara logis ada orang Arab dahulu bikin patung, dia pahat patung tersebut, kemudian dia meyakini patung ini telah menciptakan dirinya dan menciptakan alam semesta. Enggak mungkin. Karena dia tahu keberadaan dia lebih dahulu daripada keberadaan apa? Patung. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia meyakini patung ini menciptakan dia. Enggak ada orang segoblok itu. Enggak ada. Enggak ada ketika orang Arab dahulu menyembah patung, meyakini patung menciptakan dia. Itu enggak ada dalam kamus orang Arab. Orang musyrikin Arab. Tapi patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam ketika mereka bertalbiyah, mereka tawaf, dalam Sahih Muslim mereka bertalbiyah, kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang kau izinkan, ya, yang kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa. Kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi dalam pernyataan mereka pun mereka mengakui bahwasanya sekutu-sekutu yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah, yang mereka sembah, mereka ibadahi, tidak memiliki apa-apa. Hanya saja Allah izinkan untuk dijadikan sebagai apa? Sekutu untuk diibadahi. Jadi inilah asal muasal kesalahan mereka, persepsi mereka tentang syirik. Mereka meyakini namanya syirik itu akibatnya apa? Syirik adalah keyakinan ada Tuhan, ada pencipta selain Allah. Ini syirik versi mereka, ya. Ini syirik versi mereka. Ya, ini syirik versi mereka. Ini kesalahan. Kalau menurut kita tidak, namanya syirik itu beribadah kepada selain Allah, ya. Yaitu selain beribadah kepada Allah, syirik itu artinya apa? Mengambil sekutu bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Di antaranya dalam peribadatan. Di antaranya dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Jadi mereka hanya membatasi syirik dalam rububiyah, bahwasanya kalau tidak meyakini ada pencipta selain Allah, kamu tidak akan musyrik. Kamu masih apa? Muslim. Kamu tidak bakalan kafir. Kita enggak. Kamu beribadah kepada selain Allah, kamu musyrik. Jadi siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia musyrik.